Bumbuna ya Sar, meresap pisan sama belutnya, meresap banget sama belutnya. Pedes, ladanya itu bener-bener kecidak. Hati-hati ketika makan kepalanya, karena masih banyak durinya nih. Tapi udah paling enak nih makan kepalanya. Hei bah, lajeng bu, pak, lajeng pak. Agak sulit untuk makannya nih. Tapi kalau yang udah biasa, pasti enak banget dan nikmat gitu cara makannya. Ternyata nih, ngurus mie teh susah-susah gampang. Tapi yang gampangnya teh apa? Bikin gemes si mie-nya, ya mie ya. Nah, salah satunya mie-nya nggak boleh stres nih, biar susunya segar. Betul kan, Mbak? Kumaha naik rasa bolunan naik? Nama rasa nate lembut. Yang mie enak, padahal tadi pakai alat tradisionalnya. Abdi mau mencari lobster di pesisir pantai Legok, Jawa bersama Bapak Mumu. Mana Kang paling mana itu lobsterna? Oh di ditu, bakal seuri teh. Ah siapa tuh Kang di ditu manya? Ayo mereka itu atunya. Abdi mencari lobster menggunakan alat tradisional, namanya jaring pintur lingkaran. Kita pasang dulu umpannya ya. Lobster paling suka kalau diberi kerang mata lembu. Caranya gampang, tinggal geprek cangkangnya dan ambil isinya. Pasang kerang mata lembu pada tali tengah yang membentang di jaring pintur. Satu pintur berisi 5 mata lembu. Ayo Kang. Nah sekarang saya sama si Bapak Mumu teh mau ngapain Kang? Mau pasang pitur. Pitur, ngala, lobster. Wah pasti seru banget. Ayo Kang langsung Kang. Yuk pantos dipasang. Lobster banyak tersembunyi di pantai yang memiliki karang dengan ombak yang besar. Untuk memasang pintur juga harus melihat pasang surut dari air laut. Sebaiknya pintur dipasang saat air laut surut menuju pasang. Kalau mau menaruh pintur harus hati-hati ya, karena ombaknya besar. Jadi harus diikat ke bebatuan sekitar karang dengan kuat. Tos Kang, tos pageuh. Kita biasanya sabar alami Kang, kantor sana 12 jam. 12 jam. Aduh, lami atuh Kang, abi bade masak. Aya teh aya nu kamari. Oh, aya nu Oh, kamari. aya. Alhamdulillah itu Kang, urang canda Kang, paling mana? Jadi itu, hayu. Meski menjadi makanan favorit dan memiliki kandungan protein yang tinggi, namun harga lobster masih cukup mahal. Wajar saja, karena untuk mencari lobster butuh waktu dan bahaya yang besar. Sekarang, Abdi mau ambil pintur yang sudah dipasang Bapak Mumu kemarin. Wah, Abdi beruntung bisa mendapatkan 4 lobster dalam satu pintur. Biasanya, pintur yang diletakkan selama 12 jam bisa mendapatkan 4-6 lobster. Yuk kita ambil lobsternya yang terjebak di dalam jaring-jaring pintur. Wah, lumayan ini untuk kita buat kuliner khas pesisir Pangandaran. Untuk lobster yang akan dijual, harus hati-hati mengambil dari pintur. Jika ada antena atau bagian tubuhnya yang rusak, harganya sudah turun. Apalagi kalau sampai lobsternya mati, harganya teh sudah jatuh. Atas Kang, cekap ieu teh. Los lah. Kantun nu tadi we nya. Tadi we. Hayu atuh Kang Lobster yang Abdi dapat lumayan nih. Sekarang kita olah yuk, mumpung masih fresh. Sekarang saya sama Ibu Dede dan Ibu Lisna mau masak apa, Bu? Cobek lobster. Cobek lobster. Wah, penasaran banget nih rasanya kayak gimana. Langsung aja, urang masak. Ayo, Bu. Itu dikumakan lah, Bu. Dibelah. Dibelahnya bagi 2 we nya. Abdi punya tugas untuk membersihkan lobsternya agar mudah dimakannya. Karena lobster memiliki cangkang yang keras, Abdi harus pakai tenaga ekstra nih untuk membelahnya.
Selagi Abdi membersihkan lobster, Ibu Lisna dan Ibu Dede membuat bumbunya. Racikan khusus cobek agar rasanya mantap. Bumbu dapur yang wajib dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kencur, dan kecombrang agar bumbunya menjadi wangi. Abdi harus fokus membelah lobster, euy. Lobster adalah salah satu hasil laut unggulan dari Pangandaran. Banyaknya karang di sekitar Laut Pangandaran membuat kaya akan habitat lobster. Tapi kita hanya boleh mengambil lobster yang memiliki berat 150 gram ke atas ya. Kalau yang masih muda harus dikembalikan ke laut untuk menjaga ekosistem. Atas Bu, sadana tinggal naon deh. Numis. Siap Bu. Abdi tumis bumbunya heula ya, agar meresap dan wangi. Jangan lupa tambah air. Bu, atas nagolak ya Bu. Sadayana. Mohon. Iya. Ya Bu. Aduk lobster bersama bumbu hingga meresap ke dalam daging. Ciri khas dari cobek lobster adalah harum kecombrang dalam bumbunya. Wanginya bikin lapar, euy. Bu, cik kurang rausannya Bu nya. Wah, raus pisan Bu, seger. Setelah bumbu meresap, tambahkan irisan tomat agar lebih segar masakannya. Setelah airnya sedikit, artinya cobek lobster siap untuk diangkat. Bu, itu sasak Bu. Atau angkat kayaknya. Nanti Bu. Nah, sudah jadi nih. Tinggal kita cicipi rasanya seperti apa. Wow, cobek lobsternya udah jadi nih. Wah, penasaran banget sama rasanya kayak gimana. Hayu langsung aja kita makan. Hayu Bu, hayu Pak, Bu. Wah, abihla. Rasanya raus pisan, euy. Bumbu cobek memang pas sekali kalau dipadukan dengan hasil laut seperti ikan, apalagi lobster. Rasa lobsternya tuh bumbunya ngeresep banget, enak, gurih, ada rasa pedesnya juga, lembut banget rasa daging lobsternya. Ada satu hal yang kalian harus tahu nih, hati-hati ketika makan kepalanya karena masih banyak durinya nih. Tapi udah paling enak nih makan kepalanya. Hei Bah, lajeng Bu, Pak, lajeng Pak. Hari ini Abdi masih di daerah Legok Jawa. Bareng Teh Cucu mau ambil kerang susu. Wah, iya Teh. Hayu atuh Teh ah. Wah, ternyata sudah ada yang duluan cari kerang susu nih di sini. Kerang susu cukup mudah ditemukan di sungai dengan jenis air payau. Air yang tadinya jernih langsung keruh nih saat Abdi dan yang lainnya masuk ke sungai untuk mengambil kerang susu. Kerang susu atau siput ternyata mengandung sumber protein yang baik bagi tubuh. Berbeda dengan di daerah lain yang diperjualbelikan, di sini kerang susu bisa didapatkan secara cuma-cuma asal mau mengambilnya sendiri. Wah, ini mah meni mudah pisan euy ngambilnya. Gerakannya yang cukup lambat dan cangkang yang berwarna gelap membuatnya mudah untuk ditangkap. Jang, seurnya Jang di dia Jang. Seur oge teh di dieu nya. Kalau buat anak-anak, mengambil kerang susu dapat dilakukan sambil bermain. Nah, jadi ini tuh namanya apa Kang? Susu. Tapi kita bisa dimasak Teh? Biasa. Wah, ini pasti makanannya bakal enak banget. Dimasaknya kayak gimana Teh? Dikumahakeun? Disanten, dioseng. Wah, nggak sabar rasanya kayak gimana nih. Nah, sekarang saya sama Ibu Dini dan Teteh Lena mau masak apa nih? Mau masak sancan.
Sebelum dimasak, sancan atau susu biasanya dibuang bagian belakangnya. Selain membuang kotoran, ini akan memudahkan kita untuk memakannya nanti. Kalau urusan begini mah, Abdi lah Bu yang mengerjakan, sok mangga. Selagi Abdi merebus susu, si Teteh sibuk membuat bumbu. Bumbu dapur seperti kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan kawan-kawannya jadi satu dalam cobek untuk dihaluskan. Teh tos asak tak Can teh? Atos. Atos angkat wae. Susu sudah selesai direbus. Bumbu juga sudah dihaluskan nih. Saatnya kita masak. Udah lapar euy. Panaskan minyak dalam wajan. Tumis bumbu hingga harum. Eits, ini si Api suka ikut naik ke atas wajan euy. Setelah bumbu matang, masukkan air ke dalam wajan. Setelah air mendidih, kini masukkan bahan utamanya nih, susu yang tadi sudah direbus. Aduk hingga bumbu menyerap. Tambahkan daun salam dan serai agar masakan semakin mantap. Terakhir, tambahkan sayuran ke dalam wajan. Teh ya tos asak teh. Wah, seger teh, seungit. Angkat wae ye. Setelah bumbu meresap dan sayuran sedikit layu, sancan acar siap untuk dinikmati. Wih, ini dia nih, makanan susunya udah jadi. Penasaran kan rasanya kayak gimana dan bentuknya tuh kayak keong tapi ini lebih ramping gitu. Hayu teh, Bu. Bukan hanya bentuknya yang unik, cara makannya juga unik banget. Abdi harus menyedot kuat-kuat agar daging kerangnya keluar dan dapat dikonsumsi. Wah, ini mah perjuangan pisan euy. Oh, di belakang dulu. Belakang. Ini tuh rasanya enak banget. Tapi ya itu agak sulit untuk makannya nih. Tapi kalau yang udah biasa pasti enak banget dan nikmat gitu cara makannya. Akhirnya bisa juga euy makan kerang susuhnya. Dan kalau udah bisa jadi ketagihan euy kumaha atuh euy. Ini mah meni seger pisan. Bumbunya juga meresap pisan. Ini pengalaman pertama Abdi makan kerang seperti ini.